Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Saputra dengan NIM 612012304041. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas era 1 manajemen semester 3. Di sini saya akan membuat video yang dimana akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun mata kuliah ini adalah komunikasi bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CPM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mempresentasikan materi-materinya, yang dimana ada beberapa materi yang telah saya pelajari di kelas era 1. Materi-materinya yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua manfaat komunikasi bisnis, yang ketiga komunikasi efektif dalam organisasi, yang keempat manajemen komunikasi, yang kelima komunikasi bisnis terhadap perusahaan, yang keenam teknologi komunikasi, yang ketujuh komunikasi efektif antar budaya, yang kedelapan etika dan teknologi dalam komunikasi, yang sembilan pusat bisnis dan surat bisnis, yang ke-10 proposal, yang ke-11 membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Langsung saja ke materi pertama. Di sini ada komunikasi bisnis. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama atau sebelum UTS. Materi pertama yaitu komunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi, communication, bersumber dari kata communication yang berarti sama-sama. Di sini maksudnya adalah sama makna dalam prosesnya. Minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan, dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi. Tidak hanya informasi, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain tersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Komunikasi menurut ahli J.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Cakupan komunikasi mencakup beberapa aspek utama. Yang poin pertama lingkup internal, yang kedua lingkup eksternal, yang ketiga media komunikasi, yang keempat aspek komunikasi. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama pengirim atau komunikator, yang kedua penyediaan atau encoding, yang ketiga pesan atau message, yang keempat saluran atau media, yang kelima penyediaan ulang atau decoding, yang keenam penerima komunikan, yang ketujuh umpan balik atau feedback. Bentuk-bentuk komunikasi: komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Adapun bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam bisnis menjadi landasan penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Beberapa peran komunikasi dalam bisnis antara lain: poin pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal, yang ketiga komunikasi pemasaran, yang keempat komunikasi manajerial, yang kelima komunikasi krisis, yang keenam komunikasi digital. Baik, kita langsung aja ke materi kedua sebelum UTS, yaitu manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Tujuan komunikasi bisnis, tujuan utamanya
Itu ada 5 poin. Poin pertama, menyampaikan informasi pada customer. Yang kedua, memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga, memberi stimulus pada minat. Yang keempat, memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Yang kelima, memberikan pendidikan tentang perilaku. Fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi, yaitu informatif, persuasif, kontrol, emotif, dan koordinasi. Umpan balik dan bentuknya. Pengertian umpan balik, tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim menilai efektivitas pesan. Bentuk umpan balik itu ekspresi wajah, komentar singkat, anggukan sebagai pembenaran, pesan tertulis atau pesan tidak tertulis. Bentuk umpan balik komunikasi bisnis: umpan balik langsung, umpan balik tertulis, umpan balik tidak langsung, umpan balik tidak membantu perusahaan, umpan balik berbentuk verbal. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis: komunikasi horizontal, vertikal, diagonal, verbal, tertulis, komunikasi langsung atau online conference. Kesalahan dalam komunikasi: masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam menafsirkan pesan. Kesalahpahaman komunikasi bisnis. Penyebab kesalahpahaman komunikasi bisnis berikut ini penjelasan dan faktor-faktornya. Pesan berantai, distorsi pesan saat melewati beberapa titik, gangguan fisik, pesan bermakna, saluran komunikasi yang tidak tepat, kurang memperhatikan pesan, komunikasi yang tidak etis, informasi yang membludak, kesalahan dalam menafsirkan pesan. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif. Cara memperbaiki komunikasi: jadi komunikator yang baik, menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien, menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pesan dan memahami maknanya, menggunakan media audio visual, meningkatkan efektivitas komunikasi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian. Dalam definisi komunikasi organisasi mengandung konsep kunci, yaitu proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, ketidakpastian. Cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi: buat lingkungan yang terbuka, komunikasi dengan jelas, jadilah pendengar yang baik. Baik, langsung saja ke materi yang ketiga. Sebelum UTS, manajemen komunikasi bisnis. Jenis-jenis komunikasi: komunikasi berdasarkan penyampaian, kedua komunikasi berdasarkan perilaku, yang ketiga komunikasi berdasarkan kelangsungan, yang keempat komunikasi berdasarkan maksud, yang kelima komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Pertama, komunikasi verbal atau lisan. Yang kedua, penyampaian cepat, ekspresi emosi, meningkatkan hubungan sosial. Komunikasi tertulis, dokumentasi yang tersimpan, ketelitian dan kejelasan, menghemat waktu dan penyampaian. Komunikasi berdasarkan perilaku. Jenis-jenis perilaku komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan cara penyampaiannya. Perilaku spontan, perilaku konflik, faktor yang mempengaruhi perilaku
mempengaruhi perilaku komunikasi, motivasi lingkungan sosial, kebutuhan manusia. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Percakapan tatap muka, telepon, video call, ciri-ciri komunikasi sinkron, waktu interaksi bersama, umpan balik langsung dan cepat. Komunikasi berdasarkan maksud komunikasinya. Komunikasi informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta-fakta kepada penerima. Ciri-ciri komunikasi informatif berdasarkan fakta, tidak mengandung persuasi, bersifat objektif dan netral. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi adalah proses bertukar informasi, gagasan, dan emosi antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau kelompok. Jenis komunikasi ini mencakup semua interaksi dan pertukaran informasi yang terjadi antara anggota organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, menyelesaikan tujuan. Baik, langsung saja ke materi yang keempat sebelum UTS. Komunikasi efektif dalam organisasi, membangun pola dan mengelola tantangan. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi dalam organisasi, yang pertama komunikasi yang efektif, kedua informasi yang jelas dan tepat sangat penting dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Komunikasi dalam organisasi, yang pertama teori transaksional, yang kedua teori interpersonal. Pola komunikasi bisnis, yang pertama komunikasi vertikal mengacu pada komunikasi antara tingkatan manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua arah, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas. Pola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan. Strategi pengelolaan. Pertama, pelatihan komunikasi, yang kedua, penggunaan teknologi, yang ketiga, umpan balik yang konstruktif, yang keempat, peran kepemimpinan. Pemimpinan yang efektif harus menjadi komunikator yang baik. Masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja tim, hubungan antara anggota, dan pencapaian tujuan bersama. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam penyampaian informasi. Masalah komunikasi dalam bisnis. Hambatan komunikasi, solusi untuk mengatasi masalah. Membangun budaya komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berkomunikasi. Mengadakan workshop mengenai komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Langsung saja ke materi berikutnya, materi ke-5 sebelum UTS, komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, atau instruksi di antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis.
Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama, membangun hubungan profesional, serta memastikan kelancaran kegiatan operasional organisasi. Komunikasi bisnis bisa terjadi secara internal dengan pihak di luar organisasi seperti klien atau mitra bisnis. Kelebihan dan kekurangan: meningkatkan efisiensi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi dan moral, memperkuat perusahaan, memfasilitasi inovasi. Tujuan komunikasi bisnis: menciptakan interaksi, melakukan persuasi atau membujuk pihak lain, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pentingnya komunikasi bisnis: meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan, membangun hubungan baik dengan rekan bisnis, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Jenis komunikasi bisnis: komunikasi internal, komunikasi formal, komunikasi eksternal, komunikasi informal. Proses komunikasi dalam bisnis: sebagai suatu organisasi, setiap perusahaan mempunyai tingkatan yang mengakibatkan komunikasi di dalamnya. Apabila ada satu pihak kegiatan, komunikasi menjadi suatu mekanisme sosialisasi, integrasi, dan peningkatan kerjasama. Maka pada pihak yang lain, kegiatan itu merupakan pencerminan dari suatu sosialisasi dan kerjasama yang dimaksud. Komunikasi untuk menyelesaikan masalah: komunikasi sangatlah penting untuk menyelesaikan sebuah masalah, supaya mengerti kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Baik, langsung saja ke materi yang pertama setelah UAS. Komunikasi efektif antar budaya, mengatasi hambatan dan meningkatkan kerjasama. Pengertian budaya: budaya adalah suatu sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Pengertian budaya: budaya juga bersifat dinamis, artinya ia dapat berubah seiring waktu akibat pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi informasi adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, penting untuk menyadari bahwa budaya tidak hanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, tetapi juga cara mereka berpikir dan bertindak. Dengan memahami budaya, individu dapat lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Pengertian komunikasi antar budaya: komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, ide, dan nilai antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Proses ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap perbedaan budaya yang ada. Komunikasi antar budaya tidak hanya terjadi dalam konteks verbal, tetapi juga non-verbal. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Mempelajari komunikasi antar budaya sangat penting karena dapat membantu individu untuk mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan budaya. Kesalahpahaman ini dapat muncul dari perbedaan dalam bahasa, nilai, dan norma yang dianut oleh masing-masing budaya. Dengan memahami komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi konflik. Hambatan komunikasi antar budaya: ketika individu tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka mungkin kesulitan untuk menyampaikan pesan dengan jelas atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Selain itu, nuansa dan makna yang terkandung dalam bahasa juga dapat berbeda, sehingga menambah kompleksitas dalam komunikasi.
Baik, langsung saja ke materi kedua setelah UTS, etika dan teknologi dalam komunikasi. Etika komunikasi melalui teknologi. Komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi individu atau organisasi dalam berinteraksi dengan teknologi seperti internet, media sosial, email, dan konferensi video untuk berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah beberapa yang mencakup etika komunikasi melalui teknologi. Prinsip etika komunikasi melalui teknologi: kebenaran dan akurasi. Pastikan informasi yang disampaikan benar dan akurat. Kesopanan dan hormat, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara. Privasi dan kerahasiaan, dilarang membagikan informasi pribadi tanpa izin. Keterbukaan dan transparan, menjelaskan tujuan dan maksud komunikasi yang ingin disampaikan. Peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi dapat diterapkan pada semua jenis usaha dan telah menjadi kebutuhan dasar mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan penyebaran informasi dan mampu mengembangkan bisnis online. Bisnis online banyak digemari karena fleksibilitasnya. Yang ketiga, banyaknya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi. Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Dari segi etimologi atau asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Baik, kita langsung saja ke materi yang ketiga setelah UTS, pusat bisnis dan surat bisnis. Pusat bisnis, sebuah pusat bisnis atau dikenal juga sebagai distrik bisnis adalah wilayah di sebuah kota yang didedikasikan untuk kegiatan bisnis dan komersial. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pusat bisnis. Pertama, fungsi utama. Kedua, lokasi strategis, ekonomi dan komersial. Yang keempat, inovasi dan jaringan. Kelima, lingkungan dinamis. Definisi pusat bisnis menurut para ahli. Menurut teori konsentris yang ditemukan oleh Burgess pada tahun 1925, pusat bisnis atau central business district atau CBD adalah inti dari kota yang memiliki konsentrasi tinggi bangunan perkantoran, pusat pembelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya. 2. Homer Hoyt dalam teori struktural yang diperkenalkan pada tahun 1939. Yang ketiga, Harris dan Edward Ullman dalam teori ini ganda yang dikembangkan pada tahun 1945. Teori yang berkaitan dengan pusat bisnis. Teori konsentris, teori sektoral, teori inti ganda. Surat bisnis. Surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Jenis-jenis surat bisnis. Surat bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Tujuan surat bisnis: menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, permintaan dan penawaran, pernyataan resmi, dokumentasi, menjaga hubungan pelanggan. Bentuk surat bisnis: kepala surat, letterhead, nama perusahaan, alamat lengkap, nomor telepon dan atau email, tanggal, alamat penerima, salam pembuka. Pengertian surat bisnis menurut para ahli.
Jakob Purwanto, surat bisnis adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Kedua, Prajudi Atmosdirjo, surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau nama kedudukannya dalam organisasi yang ditujukan pada alamat tertentu dan memuat bahan komunikasi. Baik, langsung saja ke materi keempat setelah UTS. Materinya yaitu proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah dokumen yang berisi rencana atau usulan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proposal seringkali digunakan untuk mengajukan ide, rencana, atau proyek kepada pihak yang berwenang, baik itu individu, organisasi, maupun lembaga dalam dunia akademik. Proposal umumnya diajukan oleh mahasiswa atau peneliti untuk mendapatkan persetujuan untuk pendanaan untuk penelitian atau karya ilmiah. Manfaat proposal menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Syarat-syarat proposal: sistematis, berencana, mengikuti konsep ilmiah, jelas dan dapat dimengerti. Ciri-ciri proposal. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Macam-macam dan fungsi proposal. Pertama, berdasarkan bentuk proposal, formal, non formal, semi formal. Fungsi proposal berikut adalah fungsi dari suatu proposal untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi. Dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengajukan suatu tender atau berbagai macam lembaga. Adapun unsur-unsur proposal, dalam pembuatan harus ada unsur-unsur agar dapat disetujui. Adapun bagian-bagian dalam proposal meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran kegiatan, susunan panitia, susunan acara, rancangan, anggaran biaya, penutup, pengesahan. Efektivitas dan struktur proposal. Kejelasan tujuan, struktur yang terorganisir dengan baik, penyajian data dan fakta relevan, penggunaan bahasa yang tepat dan persuasif, memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengertian laporan. Laporan adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi informasi atau hasil dari suatu kegiatan, penelitian atau pengamatan yang disusun dengan baik dengan tujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan atau menyampaikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Baik, langsung saja ke materi kelima setelah UTS, membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Pengertian laporan. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Berdasarkan definisi dan pengertiannya, kita dapat melihat karakteristik laporan sebagai berikut. Laporan pada umumnya diminta oleh seorang yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi.
Laporan ditulis secara sistematis. Tujuan laporan dalam dunia kerja, laporan berfungsi menghubungkan antara pihak membuat laporan dan pihak yang membaca laporan. Pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi. Fungsi laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama, sebagai salah satu alat untuk memperluas ide dan menukar pengalaman. Syarat laporan harus benar, laporan harus langsung pada sasaran, laporan harus lengkap, laporan harus tegas dan konsisten, laporan harus tepat pada waktunya, laporan harus tepat penerimanya. Membuat laporan bisnis yang baik. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai variasi atau jenis, yang paling tidak laporan bisnis yang baik mencakupi 3 hal, yaitu informasi akurat, isinya menunjukkan suatu pertimbangan penulis yang baik, format, gaya, dan organisasinya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Pengelolaan laporan bisnis. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Menurut subjeknya, menurut formalitasnya, menurut keasliannya. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Sistematika penulisan laporan. Laporan tugas terdiri dari 5 bab, antara lain bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan, bab 3 metodologi, menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. Materi yang terakhir atau yang ke-6 setelah UTS, pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan alat, teknik atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Teknologi komunikasi adalah perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial. Pedoman penelitian. Teknologi yang dapat digunakan yang penting bagi manajer adalah memilih teknologi yang akan digunakan sehingga dapat sampai ke orang perusahaan yang dituju, dapat diterima dengan baik dan biaya murah. Berikut ini pedoman yang dapat digunakan untuk memilih teknologi komunikasi. Harapan penerimaan pesan, waktu dan biaya, sifat dan pesan, perlunya penampilan. Teknologi komunikasi bisnis tertulis. Perencanaan dokumen cetak, penyusunan dokumen cetak, revisi dokumen cetak, produksi dokumen akhir, distribusikan dokumen cetak. Teknologi dalam komunikasi lisan. Telepon, pager, voicemail. Teknologi dalam komunikasi lisan. Teknologi dalam komunikasi lisan mencakup alat seperti video conference, telepon, dan suara melalui internet, seperti telepon, pager, dan voicemail. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Perubahan dalam cara komunikasi, aksesibilitas, media baru, bahan baru, dampak positif globalisasi, efisiensi. Manfaat teknologi komunikasi. Manfaat teknologi lainnya diantaranya mendekatkan jarak. Teknologi memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja di mana saja di dunia secara real time. Kedua, memperluas jaringan. Kita dapat membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan profesi. 7. Kelemahan teknologi informasi.
keamanan, risiko kebocoran dan data serangan siber, ketergantungan berlebih pada teknologi dapat mengganggu komunikasi jika terjadi masalah teknis. Ketiga, distraksi, gangguan dari notifikasi dan informasi berlebih dapat mengurangi produktivitas. Baik teman-teman semua, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Sebelum saya akhiri video presentasi ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam pembelajaran saya. Akhir video presentasi ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.